Catatan, video ini dibuat tanpa tendensi apa-apa dan tidak bermaksud menjelekkan pihak manapun. Hanya semata-mata demi perbaikan yang berkesinambungan pada organisasi radio antar penduduk Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk tertib berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radio antar penduduk Indonesia. Halo, jumpa kembali bersama Rapi Media, media berbagi tentang radio antar penduduk Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang komunikasi point to point. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta klik tombol loncengnya. Komunikasi point to point adalah komunikasi yang dilakukan oleh paling sedikit 2 stasiun komunikasi radio antar penduduk atau lebih, baik tetap maupun mobile, pada frekuensi tertentu secara langsung atau direct. Agar tertib komunikasi dapat terselenggara dengan baik seyogianya, setiap operator komunikasi radio antar penduduk menjalankan operating prosedur secara disiplin, yaitu yang pertama, selalu memantau atau memonitor terlebih dahulu pada frekuensi yang diinginkan antara 2-3 menit untuk mengetahui siapa saja yang sedang berkomunikasi dan apa saja yang sedang dibicarakan. Kebiasaan ini sangat penting karena masih banyak dijumpai saudara-saudara kita yang tahu-tahu nyelonong masuk ke frekuensi, entah itu dari anjang sana, dari frekuensi ke frekuensi, atau baru bangun tidur langsung pencet titi. Jadinya tidak tahu berkomunikasi di frekuensi berapa, siapa saja yang sedang berkomunikasi, dan apa saja yang sedang dibicarakan. Yang kedua, selalu menyebutkan call sign atau 1028 serta posisi stasiun komunikasi radio antar penduduk kita memancar atau 1020. Yang ini juga perlu terus digencarkan karena masih banyak saudara-saudara kita yang lebih bangga menggunakan nama samaran ketimbang nama sesuai KTP atau ikraf atau kartu tanda anggota, apalagi untuk mempergunakan call sign atau 1028. Ketiga, selalu menggunakan spasi setiap jeda antara 2 percakapan agar dapat mendengar atau memantau apabila ada stasiun dengan signal kecil yang hendak bergabung ke frekuensi yang sedang dipergunakan. Prosedur ini paling banyak dikesampingkan, baik komunikasi point to point maupun melalui repeater, berkomunikasi tanpa spasi dan tidak memberi kesempatan kepada stasiun dengan power yang kecil. Keempat, selalu gunakan kata ganti. Saya ulangi, selalu gunakan kata ganti setiap mengakhiri percakapan agar lawan bicara mengetahui bahwa percakapan telah berakhir dan mempersilahkan lawan bicara gantian untuk bicara. Karena tidak menjalankan prosedur ini, seringkali kita mendengar di suatu frekuensi, baik komunikasi point to point atau melalui repeater, saling bertabrakan satu stasiun dengan stasiun lainnya atau koordit. Kelima, selalu memprioritaskan stasiun pembawa berita penting atau darurat. Masih harus terus disosialisasikan dan ditingkatkan, selalu memprioritaskan kepada stasiun pembawa berita penting atau darurat. Karena frekuensi kerja radio antar penduduk Indonesia adalah frekuensi resmi berdasarkan undang-undang. Keenam, selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masih sering dijumpai berkomunikasi tidak atau belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang lebih memprihatinkan lagi, kode 10 disampaikan dengan bahasa daerah tertentu, bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa lain di Indonesia. Ketujuh,
menjadi net control station apabila mengudara pertama kali pada frekuensi dengan menggunakan stasiun komunikasi radio antar penduduk tetap atau base station. Terkadang masih ada saja yang lagi mobile menjadi net control station, sehingga banyak mengalami kendala komunikasi karena banyaknya keterbatasan apabila sedang mobil menjadi net control station. Kedelapan, apabila frekuensi terlalu ramai atau padat saat bersamaan butuh komunikasi yang agak panjang atau lama dengan satu stasiun komunikasi radio antar penduduk tertentu, sebaiknya bergeser ke frekuensi lain atau 1027 agar tidak terjadi monopoli frekuensi. Ini dilakukan dalam rangka menegakkan tertib komunikasi agar tidak tumpuk-tumpuan atau krodit karena dua stasiun memonopoli frekuensi. Kesembilan, selalu menggunakan kode 10 seperlunya saja, tidak perlu berlebihan agar tercipta komunikasi yang efektif. Tujuan kode 10 adalah mempersingkat komunikasi agar efektif, namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebenarnya cukup bertanya, adakah 1014, 10.5? Diperpanjang dengan adakah 1014, 1013, 1033, 1070, 1043. Ini fakta terjadi di mana-mana. Itu tidak salah, akan tetapi komunikasi menjadi kurang efektif. Ke-10, selalu mencatat aktivitas komunikasi pada logbook. Masih belum banyak yang tertib mencatat setiap komunikasi menggunakan logbook. Mari kita budayakan dan biasakan mencatat setiap aktivitas komunikasi di dalam logbook. Ke-11, tidak dibenarkan menjadi net control station apabila saat menggunakan stasiun bergerak atau mobil. Apabila sedang mobil atau menggunakan stasiun jinjing, dilarang menjadi net control station atau paknet, karena akan terjadi banyak kendala komunikasi disebabkan banyaknya keterbatasan kemampuan perangkat baik saat transmit maupun saat receive. Demikian sedikit berbagi tentang komunikasi point to point. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan, masukan dan saran silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar. Catatan, video ini dibuat tanpa tendensi apa-apa dan tidak bermaksud menjelekkan pihak manapun. Hanya semata-mata demi perbaikan yang berkesinambungan pada organisasi radio antar penduduk Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk tertib berkomunikasi. Selanjutnya jangan lupa terus dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, serta klik tombol loncengnya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan menonton video-video yang baru. Jika bermanfaat silahkan share ke media sosial rekan-rekan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.